Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Haja Novi Darmayanti, SEMSAAKCA dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Umi Latifah dengan NIM 220416060 Uliatun Nikmah dengan NIM 220416063 Shinfia Natania Naswa dengan NIM 220410078. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi kantor agen, cabang, dan pusat. Pembentukan dan karakteristik kantor agen. Kantor agen adalah sebuah entitas yang bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan atau organisasi lain dalam melakukan kegiatan bisnis. Karakteristik kantor agen. 1. Perwakilan. Kantor agen bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan atau organisasi lain. 2. Otoritas. Kantor agen memiliki otoritas untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu atas nama perusahaan atau organisasi yang diwakili. 3. Kemandirian. Kantor agen dapat memiliki kemandirian dalam melakukan kegiatan bisnis, tetapi masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi yang diwakili. 4. Tanggung jawab. Kantor agen bertanggung jawab atas kegiatan bisnis yang dilakukan dan harus mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi yang diwakili. Proses pembentukan kantor agen. 1. Pemilihan lokasi. Perusahaan atau organisasi memilih lokasi yang strategis untuk kantor agen. 2. Perekrutan personil. Perusahaan atau organisasi merekrut personil yang kompeten untuk mengelola kantor agen. 3. Penetapan kebijakan. Perusahaan atau organisasi menetapkan kebijakan dan prosedur untuk kantor agen. 4. Pelatihan. Personil kantor agen diberikan pelatihan untuk memahami kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. 5. Pengawasan. Perusahaan atau organisasi melakukan pengawasan atas kegiatan kantor agen untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Manfaat kantor agen. 1. Meningkatkan jangkauan. Kantor agen dapat meningkatkan jangkauan perusahaan atau organisasi ke pasar yang lebih luas. 2. Meningkatkan efisiensi. Kantor agen dapat meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 3. Meningkatkan fleksibilitas. Kantor agen dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan atau organisasi dalam menanggapi perubahan pasar. Contoh kantor agen. 1. Kantor agen penjualan. Kantor agen yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan untuk menjual produk atau jasa. 2. Kantor agen pemasaran. Kantor agen yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran. 3. Kantor agen layanan. Kantor agen yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan untuk menyediakan layanan kepada pelanggan. Akuntansi kantor pusat dan agen. Akuntansi kantor pusat dan agen melibatkan pencatatan keuangan yang terpisah, namun juga saling berhubungan. Kantor pusat biasanya mencatat transaksi dengan agen, sementara agen mencatat transaksi dengan pelanggan. Akuntansi kantor pusat. 1. Pencatatan transaksi. Kantor pusat mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan bisnis, termasuk transaksi dengan agen. 2. Pengawasan agen. Kantor pusat melakukan pengawasan atas kegiatan agen dan memastikan bahwa agen mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan. 3. Pelaporan keuangan. Kantor pusat menyusun laporan keuangan yang mencakup kegiatan bisnis kantor pusat dan agen. Akuntansi agen. 1. Pencatatan transaksi. Agen mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan atas nama perusahaan. 2. Pengiriman laporan. Agen mengirimkan laporan keuangan kepada kantor pusat secara berkala. 3. Pengelolaan dana. Agen mengelola dana yang diterima dari kantor pusat untuk melakukan kegiatan bisnis. Masalah akuntansi yang muncul. 1. Transfer pricing. Penentuan harga transfer antara kantor pusat dan agen dapat mempengaruhi laba dan pajak. 2. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan oleh agen dapat mempengaruhi laporan keuangan kantor pusat. 3. Pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan agen dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Solusi. 1. Kebijakan akuntansi. Perusahaan harus memiliki kebijakan akuntansi yang jelas dan konsisten untuk kantor pusat dan agen. 2. Pengawasan. Perusahaan harus melakukan pengawasan atas kegiatan agen untuk memastikan bahwa agen mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan. 3. Pelaporan keuangan. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap untuk kantor pusat dan agen. Pembentukan karakteristik kantor cabang. Pembentukan kantor cabang biasanya didasarkan pada anggaran dasar perusahaan yang membolehkan pembentukan cabang, dan prosesnya biasanya dilakukan dalam akta notaris untuk keperluan perizinan. Karakteristik kantor cabang mencakup pengelolaan oleh manajer cabang yang bertanggung jawab kepada kantor pusat, pelaporan aktivitas dan hasil usaha cabang, serta pengelolaan aset, hutang, dan modal cabang. Karakteristik kantor cabang. 1. Bagian dari perusahaan induk. Kantor cabang adalah bagian dari perusahaan induk dan tidak memiliki status hukum yang terpisah. 2. Pengelolaan oleh manajer cabang. Kantor cabang dikelola oleh manajer cabang yang bertanggung jawab kepada kantor pusat. 3. Pelaporan aktivitas. Kantor cabang harus melaporkan aktivitas dan hasil usaha kepada kantor pusat secara berkala. 4. Pengelolaan aset, hutang, dan modal. Kantor cabang memiliki pengelolaan aset, hutang, dan modal yang terpisah dari kantor pusat, tetapi masih dalam kerangka perusahaan induk. 5.
Ketergantungan pada kantor pusat. Kantor cabang bergantung pada kantor pusat untuk kebijakan, prosedur, dan sumber daya. Sistem akuntansi untuk operasi kantor cabang. Untuk membuat sistem akuntansi bagi operasi kantor cabang, penting untuk menentukan apakah sistem akan terpusat atau terdesentralisasi. Sistem terpusat mengelola pencatatan di kantor pusat, sementara sistem terdesentralisasi memungkinkan setiap cabang untuk mengelola pembukuan secara mandiri, dengan laporan keuangan yang digabungkan untuk pelaporan eksternal. Komponen utama sistem akuntansi untuk operasi kantor cabang. 1. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang terjadi di cabang harus dicatat dengan jelas, baik itu penjualan, pembelian, atau pengeluaran lainnya. Penggunaan software akuntansi yang dapat diakses oleh kantor pusat dan cabang sangat dianjurkan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. 2. Pengelolaan persediaan. Persediaan yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang harus dicatat dengan harga perolehan. Dan setiap cabang harus memiliki sistem untuk melacak persediaan yang masuk dan keluar, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. 3. Pengelolaan kas. Setiap cabang harus memiliki catatan kas yang terpisah dan jelas, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas. Transfer kas antara kantor pusat dan cabang harus dicatat dengan ayat jurnal yang sesuai untuk menjaga akurasi laporan keuangan. 4. Laporan keuangan. Setiap cabang harus menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti laporan laba rugi dan neraca. Laporan dari setiap cabang akan digabungkan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. 5. Pengawasan dan audit. Pengawasan dari kantor pusat terhadap cabang juga diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Penting untuk melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. 6. Pengelolaan beban. Beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat harus dicatat dengan jelas. Alokasi biaya overhead dari kantor pusat ke cabang harus dilakukan secara adil dan transparan. 7. Pelatihan dan pengembangan. Staf di setiap cabang perlu dilatih mengenai sistem akuntansi yang digunakan untuk memastikan pemahaman yang baik. Dan pengembangan keterampilan akuntansi di cabang akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi. Penyesuaian terhadap rekening timbal balik. Penyesuaian terhadap rekening timbal balik, reciprocal accounts, dalam akuntansi biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat di dalam buku besar mencerminkan posisi keuangan yang akurat. Rekening timbal balik seringkali terkait dengan transaksi antar entitas, seperti antara kantor pusat dan cabang, atau antara dua cabang yang berbeda. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penyesuaiannya. 1. Identifikasi transaksi yang perlu disesuaikan. Dengan meninjau semua transaksi yang telah dicatat dalam rekening timbal balik, ini termasuk transfer kas, piutang, utang, dan transaksi lainnya yang melibatkan dua entitas. Dan pastikan untuk mencatat semua transaksi yang belum dicatat atau yang mungkin telah dicatat dengan jumlah yang salah. 2. Verifikasi saldo. Bandingkan saldo rekening timbal balik di buku besar dengan laporan keuangan dari entitas lain yang terlibat. Pastikan bahwa saldo yang tercatat di kedua pihak adalah konsisten. Jika ada perbedaan, catat jumlah yang perlu disesuaikan. 3. Buat jurnal penyesuaian. Setelah mengidentifikasi perbedaan, buat jurnal penyesuaian untuk mencatat perubahan yang diperlukan. Contoh jurnal penyesuaian, jika ada piutang yang belum dicatat, maka pencatatan jurnalnya. Debit, piutang, rekening cabang. Kredit, rekening timbal balik, kantor pusat. Jika ada utang yang tidak tercatat, maka pencatatan jurnalnya. Debit, rekening timbal balik, kantor pusat. Kredit, utang, rekening cabang. 4. Rekonsiliasi. Setelah melakukan penyesuaian, lakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa semua rekening timbal balik sekarang mencerminkan saldo yang benar, dan pastikan bahwa semua entitas yang terlibat telah menyetujui saldo yang disesuaikan. 5. Dokumentasi. Simpan semua dokumentasi yang mendukung penyesuaian yang dilakukan, termasuk bukti transaksi, laporan keuangan, dan catatan komunikasi dengan entitas lain. Dokumentasi ini penting untuk audit dan untuk referensi di masa mendatang. 6. Tinjau dan evaluasi. Tinjau proses penyesuaian secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terulang di masa depan. Evaluasi sistem pencatatan dan komunikasi antar entitas untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. 7. Pelaporan. Setelah penyesuaian dilakukan, pastikan untuk memperbarui laporan keuangan yang relevan dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prosedur penyesuaian laporan keuangan konsolidasi. Prosedur penyesuaian laporan keuangan konsolidasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa laporan keuangan gabungan dari beberapa entitas, misalnya, perusahaan induk dan anak perusahaan, mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi yang akurat. Berikut langkah-langkah untuk membuat prosedur penyesuaian laporan keuangan konsolidasi. 1. Identifikasi entitas yang akan dikonsolidasikan. Tentukan entitas mana yang akan dimasukkan dalam laporan konsolidasi, termasuk perusahaan induk dan semua anak perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung. 2. Kumpulkan laporan keuangan individu. Kumpulkan laporan keuangan dari semua entitas yang akan dikonsolidasikan, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.
Dan pastikan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, GAAP, IFRS, atau standar lokal lainnya. 3. Lakukan penyesuaian untuk transaksi antar entitas. Dengan identifikasi dan sesuaikan semua transaksi antar entitas yang dapat mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi seperti penjualan dan pembelian barang atau jasa antar entitas, piutang dan utang antar entitas, dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. 4. Eliminasi saldo piutang dan utang antar entitas. Hapus saldo piutang dan utang yang timbul dari transaksi antar entitas untuk menghindari penghitungan ganda. 5. Eliminasi investasi induk perusahaan di anak perusahaan. Hapus investasi yang dicatat oleh induk perusahaan di anak perusahaan dari laporan konsolidasi. 6. Penyesuaian untuk aset dan kewajiban yang dinilai ulang. Jika ada aset atau kewajiban yang dinilai ulang pada saat akuisisi, lakukan penyesuaian untuk mencerminkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. 7. Pengakuan pendapatan dan beban yang belum diakui. Pastikan bahwa semua pendapatan dan beban yang relevan diakui dalam laporan konsolidasi, termasuk yang berasal dari transaksi antar entitas. 8. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Setelah semua penyesuaian dilakukan, susun laporan keuangan konsolidasi, termasuk laporan laba rugi konsolidasi, neraca konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. 9. Tinjau dan verifikasi. Tinjau laporan keuangan konsolidasi untuk memastikan bahwa semua penyesuaian telah dilakukan dengan benar dan bahwa laporan mencerminkan posisi keuangan yang akurat. Verifikasi dengan pihak terkait, seperti auditor internal atau eksternal, jika diperlukan. 10. Dokumentasi. Simpan semua dokumentasi yang mendukung penyesuaian yang dilakukan, termasuk laporan keuangan individu, jurnal penyesuaian, dan catatan transaksi antar entitas. 11. Pelaporan dan penyampaian. Setelah laporan keuangan konsolidasi selesai, sampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pengiriman uang antar cabang. Pengiriman uang antar cabang, PUAC, adalah proses pemindahan dana dari satu cabang ke cabang lain dalam satu institusi atau organisasi. Pengiriman ini bisa bersifat fisik, tunai, maupun non-fisik, transfer melalui sistem internal. 1. Tujuan pengiriman uang antar cabang. Untuk menyeimbangkan kebutuhan kas antar cabang. Mendukung kelancaran operasional masing-masing cabang. Menghindari kelebihan atau kekurangan dana pada salah satu cabang. Mencatat dan mengelola arus kas internal perusahaan. 2. Jenis pengiriman. Pengiriman tunai, uang dikirim secara fisik, biasanya dengan pengamanan khusus. Pengiriman non-tunai, transfer internal melalui sistem keuangan internal seperti software akuntansi atau jaringan perbankan. Pengiriman barang antar cabang. Pengiriman barang antar cabang adalah proses distribusi atau pemindahan barang dari satu unit cabang perusahaan ke cabang lainnya, baik dalam kota maupun luar kota, untuk mendukung operasional, memenuhi kebutuhan stok, atau permintaan khusus. 1. Tujuan pengiriman barang antar cabang. Untuk menyeimbangkan ketersediaan stok antar cabang. Mendukung efisiensi operasional. Memenuhi permintaan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi di satu cabang. Menjaga kestabilan supply chain internal. 2. Poin penting pengiriman. Kejelasan informasi barang, kode, jumlah, kondisi. Tracking pengiriman. SOP pengecekan barang saat terima. Penggunaan sistem aplikasi untuk pencatatan otomatis. Pengendalian selisih stok antar cabang. Pengiriman barang dagangan. Pengiriman barang dagangan adalah proses memindahkan barang dari pemasok atau gudang ke lokasi tertentu, misalnya kantor atau proyek, untuk keperluan operasional atau penjualan. Dalam konteks proyek, barang biasanya dikirim sesuai kebutuhan proyek dan dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. 1. Harga barang di atas harga proyek. Harga proyek adalah harga estimasi atau anggaran pembelian barang yang sudah disetujui sebelumnya dalam rencana kerja proyek. Harga pengiriman ke kantor yang lebih tinggi berarti terdapat selisih antara harga aktual dan harga anggaran proyek. 2. Penyebab perbedaan harga. Kenaikan harga pasar. Biaya tambahan, ongkos kirim, pajak, biaya handling. Kesalahan estimasi harga di awal proyek. Adanya markup atau komisi dari supplier. Dampak keuangan. Selisih harga harus dicatat dalam laporan keuangan sebagai tambahan biaya proyek atau sebagai kelebihan biaya, cost overrun. Bisa mengurangi margin keuntungan proyek. Mungkin memerlukan revisi anggaran atau laporan ke manajemen pemilik proyek. Solusi dan pencegahan. Perbandingan harga sebelum pengiriman, procurement verification. Approval harga baru oleh manajemen sebelum transaksi. Pengendalian internal atas pembelian dan pengiriman barang. Audit berkala atas selisih harga dan proses pengadaan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.